Sebanyak 11 pendulang emas dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Yaugimo, Papua Pegunungan. Selain korban tewas, beberapa orang lainnya mengalami luka-luka dan berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa naas ini terjadi pada Minggu 6 April di area pendulangan lokasi 22 dan Muarakum. Pasca serangan, puluhan pendulang emas menyelamatkan diri ke dalam hutan. Ada juga yang melarikan diri melalui jalur sungai menuju distrik Korowai Bulanop, Kampung Mabul, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Kaops Damai Kartens 2025 Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya telah melakukan pengumpulan keterangan saksi hingga evakuasi korban. Dalam keterangan tertulis, Faizal berujar, aparat mendapat informasi soal penyerangan dari saksi korban yang selamat dari peristiwa ini. Adapun proses evakuasi terhadap korban harus menggunakan helikopter lantaran lokasi yang sangat jauh. Terkait rencana evakuasi, aparat keamanan merahasiakan waktu dan prosesnya demi keamanan personel. Aparat memastikan para korban merupakan warga sipil, bukan anggota militer, seperti yang diklaim KKB. Terkait klaim tersebut juga sudah dibantah oleh Kapus Pen TNI Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Rabu 9 April di Jakarta. Kristome mengatakan KKB sengaja menyebarkan kabar tersebut sebagai bagian dari agenda propaganda. Menurutnya, KKB khawatir dicap sebagai pelanggar HAM jika ketahuan membunuh warga sipil. Makasih. Tadi saya tambahkan lagi buat Mas Irawan tadi ya, yang pertanyaan tadi. Jadi kenapa kita mengirimkan pasukan TNI sebagai tugas perdamaian di sana? Kalau kita melihat quotingnya dari Dag Hammarskjöld itu Sekretaris Jenderal PBB yang kedua. Dia menyatakan bahwa peacekeeping is not a soldier's job, but only soldiers can do it. Nah, jadi ada kekhususan tugas di sana, tidak purely militer, tapi hanya tentara yang bisa mengerjakan tugas-tugas itu. Nanti kenapa tanya dikirim Mas? Gitu. Untuk menjawab itu ya, kenapa pasukan TNI yang dikirim ke sana. Kemudian menjawab pertanyaan dari Mbak Putu, jadi gini, propaganda atau istilahnya tipu muslihat itu sudah acap kali sering disampaikan oleh KKB. Seperti yang kemarin misalnya dia bilang bahwa saya bisa mau bilang bahwa harus ada pengosongan karena kita sudah akan perang bla 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 gitu. Itu sifatnya intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat ragu untuk kerja, ragu untuk beraktivitas, tidak mau ke kebun dan sebagainya, gitu ya. Termasuk yang 11 orang ini diklaim sebagai tentara. Tentara itu tercatat namanya, terregister namanya. Hari ini tidak ada satupun prajurit TNI atau Polri yang gugur di sana. Artinya apa? Artinya itulah hoax yang disampaikan oleh pihak KKB supaya dia lepas dari tuntutan hak asasi manusia bahwa dia melakukan kekejian, kebiadaban dengan membunuh masyarakat yang bercoba jadi peluang. Nah, gitu ya. Jadi itu yang acap kali dilakukan oleh pihak KKB selama ini. Gitu. Dia berpura bahwa itu militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar hak asasi manusia. Makanya dia sampai itu paling gampang itu tentara katanya. Itu sama kejadiannya dengan penganiayaan dan pembunuhan terhadap guru dan nakes yang lalu. Dia bilang kan gitu kan, wah itu tentara, intel TNI bah. Faktanya apa? Memang dia guru, memang dia nakes gitu ya. Tapi dibilang bahwa itu adalah tentara. Nah itu supaya dia tidak dituduh dunia internasional bahwa dia adalah pelanggar hak asasi manusia. Itu Mbak Putu kira-kira. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.